mantap Pak Firman reviewnya nih. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube FKIP Uniba. Ya, bincang edukasi atau biduk pada hari ini kita akan berdiskusi dan berbincang dengan salah satu tokoh juga nih di kampus ya, di Universitas Balikpapan, yakni Kepala Unit Perpustakaan Terpadu Universitas Balikpapan, yakni Pak Firman. Nah, barangkali bisa perkenalan Pak Firman, silakan. Baik, terima kasih Mas Rian. Perlu kami sampaikan dan perkenalkan diri terlebih dahulu biar lebih menarik Dan mantap. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Nama saya Firman, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Balikpapan untuk periode 2020-2024. Kalau perlu saya sedikit menyinggung pendidikan saya. Ya. Latar belakang pendidikan dan S1 misalnya, saya dari IAIN Alauddin Makassar. IAIN Alauddin Makassar. Di Makassar. Oke. Alumni tahun 97, jadi sudah lumayan Lama ya. Masih ada aja. Oke. Kemudian lanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tahun 2007. Ya. Alhamdulillah pada tahun 2017 ya, jadi alumni tahun 97, kuliah S2 2007. Satu dekade ya. Tahun 2017 saya melanjutkan di alma mater saya waktu S1, yaitu di IAIN Alauddin, tetapi sudah berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017. Dan alhamdulillah pada bulan September tahun 2020 saya sudah selesai menyelesaikan S3 dengan doktor dalam bidang pendidikan dan keguruan. Dokter bidang pendidikan dan keguruan. Itu saya kira berkaitan dengan latar belakang pendidikan singkat saya. Ya. Kemudian kapasitas saya di Universitas Balikpapan adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Prodi Pendidikan Ekonomi, atau amdesnya di Pendidikan Ekonomi. Di pendidikan ekonomi. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa saya sebagai kepala perpustakaan itu adalah merupakan sebagai tugas tambahan selain sebagai dosen. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan perpustakaan. Kita tahu bahwa jantung dari sebuah perguruan tinggi itu adalah perpustakaan. Disitulah tempatnya atau gudang ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman sekalian, khususnya kepada mahasiswa, mau menguasai dunia, maka membaca adalah sebagai jendela dunia. Dan membaca itu adalah salah satu wadah yang paling tepat atau representatif, itu adalah melalui perpustakaan. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman untuk memperdalam keilmuannya dari berbagai disiplin ilmu, memperkuat kompetensinya dari berbagai kompetensi. Nah, tentu adalah melalui perpustakaan. Kita di sini memiliki fasilitas yang luar biasa. Saya ingin mengatakan bahwa perpustakaan Universitas Balikpapan ini bertransformasi. Dari dulu mungkin kalau orang mau masuk perpustakaan itu adalah Mungkin takut atau malu gitu ya. Tidak bangga dengan Tidak bangga. perpustakaan. Sekarang sudah karena ruangannya sangat sempit, referensinya kurang, kemudian yang kedua sangat sumpit sekali, kemudian panas karena tidak mampu untuk menampung AC-nya dengan kondisi seperti itu.
Jadi dengan sangat lengkap sekali fasilitasnya. Nanti bisa kita lihat. Nanti kita lihat Pak ya. Ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali, dan saya kira saya bandingkan dengan perpustakaan yang ada pernah yang saya datangi, ini jauh lebih modern karena memang didesain bagaimana supaya para pemustaka, para sahabat pemustaka itu tertarik untuk datang membaca atau berkunjung ke perpustakaan. Karena pengalaman selama ini sebagian mahasiswa itu adalah mereka sangat ciut dengan perpustakaan. Jadi minat baca itu berkurang ya. Sehingga literasi itu ya begitu saja. Nah, oleh karena itu saya sering mengatakan kepada mahasiswa, ya Anda harus berorganisasi, kemudian Anda harus rajin ke perpustakaan. Jangan yang ada adalah kuliah pulang. Ya, jadi istilah saya K3, ya, yaitu hanya istilahnya itu ya, datang, kemudian kantin, ya, kos dan kampus. Iya. Jadi kos, kampus, kantin. Tetapi mereka tidak memiliki perhatian bagaimana menambah wawasan mereka di perpustakaan atau mereka terlibat dalam sebuah organisasi. Nah sekarang di perpustakaan yang baru dengan wajah yang baru ini dilengkapi dengan fasilitas yang luar biasa. Ada ruangan multimedia, kemudian buku yang sangat bagus, suasana juga sangat menarik. Sambil membaca Anda bisa mendengarkan musik-musik, kemudian Anda bisa melihat keluar dengan view yang bagus sekali. By the way ini Pak, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa kalau tahun kan pada libur ya, masa pandemi, kuliah di rumah gitu kan, mungkin bagi yang belum tahu ini perpustakaan yang baru ini ada di gedung mana, lantai berapa gitu ya, biar teman-teman mahasiswa tahu nih Pak, di lantai berapa ini. Oke, ya. Nih, Pak. Terima kasih ya. Perpustakaan Uliba berada di gedung A. Gedung A itu terdiri dari 11 lantai. Posisi perpustakaan itu adalah di lantai 9. Dan menariknya lagi, saya perlu sampaikan kepada sahabat pemustaka bahwa rencana ke depan, ya, kalau sudah aktif mahasiswa, itu di lantai 11 itu akan dijadikan sebagai skybar, sehingga nanti mahasiswa kalau misalnya setelah membaca buku atau bisa naik ke kantor, tempat nongkrong ya, itu bagus sekali pemandangannya di atas. Tetapi bukan itu saya kira intinya adalah bagaimana Anda bisa masuk ke perpustakaan untuk menjadi orang-orang yang intelek dari buku-buku atau referensi yang saya kira luar biasa sekali. Nah, selain memiliki koleksi buku yang banyak, juga kita memiliki fasilitas komputer. Ada sekitar 20 unit itu diberikan kepada mahasiswa, para pengguna atau para pemustaka untuk mengerjakan tugas-tugas di situ. Ya, karena bagi mahasiswa yang ini Pak, yang mungkin belum punya laptop, silakan datang ke perpustakaan untuk mengerjakan tugasnya. Bisa. Dan juga dilengkapi dengan WiFi, sehingga untuk mendownload materi-materi saya pikir bisa juga di perpustakaan. Intinya adalah sangat nyaman sekali. Ya, itu saya kira saya sampaikan. Atau mungkin ada barangkali yang bisa saya tambahkan. Ada ini juga Pak, saya juga tadi melihat ada semacam science corner ya. Jadi ada jadi teman-teman bisa lihat di sini ada dindingnya, ya. Kemudian itu tulisan tentang sains ya, matematika, dan itu juga tempat untuk nyaman belajar, membaca, ataupun ya ada yang suka foto-foto bagus juga. Ada juga tempat BI Corner Pak ya, BI Corner ada juga, kemudian meja-meja untuk membaca
sambil mengetik barangkali ya meja untuk duduk lesehan. Ya. Nah itu ada juga tuh teman-teman. Jadi bisa nanti berkunjung lah di sini ya di lantai 9 kita ramaikan perpustakaan Uniba. Gitu. Ya, jadi memang tempat duduknya menarik sekali. Menarik sekali. Anda bisa lesehan sambil mengerjakan tugas, nah itu nyaman sekali sambil menyaksikan pemandangan di luar. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa sistem penjaman kita menggunakan istilah sistem slim. Sistem slim. Apa itu Pak? Sistem slim. Senayan Library Management System. Ya, jadi di situ di dalamnya tentu menyangkut masalah bibliografi, kemudian sirkulasi, kemudian penganggotaan dan pelaporan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat judul buku, kemudian barcode-nya, kemudian ISBN-nya, siapa pengarangnya, semua ada di sistem itu. Nah, kemudian juga kalau dalam sirkulasinya, mahasiswa itu terdeteksi kedatangannya sampai dia meminjamnya kemudian pengembaliannya bagaimana. Tentu buku-buku yang dipinjam itu sudah terdata semua. Dan kita juga punya komputer untuk analog sehingga mau cari buku apa tinggal di situ ya. Pencarian gitu ya. Pencarian ya, tinggal mengetik nama pengarangnya, kemudian judul bukunya apa. Nah, kalau masih ada tentu akan muncul, tapi kalau biasanya sudah dipinjam orang atau kosong ya tentu ada infonya gitu. Dan mahasiswa punya kartu nih Pak ya? Semua mahasiswa secara otomatis itu adalah anggota semua mahasiswa. Anggota perpustakaan. Jadi teman-teman mahasiswa, ayo ya sahabat pemustaka ya, saya minjem istilah dari Pak Firman. Jadi sahabat pemustaka, ayo ramaikan perpustakaan Uniba. Kita bangga ya, harus bangga. Perpustakaan kita ini sudah sangat megah ya, dan kalau bisa kita viralkan bareng-bareng ya. Selain kita juga menimba ilmu di sini ya, kita juga menyebarkan info-info penting yang ada di perpustakaan Uniba seperti itu. Nah, yang kalau untuk mahasiswa semester akhir bagaimana nih Pak? Biasanya kan skripsian, jadi kalau mahasiswa semester akhir skripsian, mereka menyusun proposal atau skripsi di sini. Kemudian nanti apa ini? Apakah ada fasilitas untuk mereka yang mau lulus nih Pak? Kalau repositori atau bagaimana yang Pak? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih. Memang selama ini sistem yang kita gunakan adalah masih secara manual. Jadi mahasiswa itu menyerahkan karya tulisnya dalam bentuk skripsi sebagai tugas akhir. Itu adalah syarat untuk mendapatkan ijazah. Jadi nanti diberikan namanya bebas pustaka. Ada. Itu tetapi masih dalam bentuk manual, dalam arti bahwa dia menyerahkan hard copy-nya kita, sehingga itu menumpuk di perpustakaan. Itu dulu Pak ya? Ya, itu dulu. Nah, sekarang kita akan menerapkan, ya karena ini masih proses di IT-nya, menerapkan dengan sistem repository. Jadi repository itu bukan hanya di dalamnya adalah skripsi, tesis, tetapi di dalamnya itu adalah semua tulisan-tulisan baik dari dosen atau karyawan itu dimasukkan dalam repository itu, sehingga bisa dikatakan repository itu adalah gudangnya, secara digital, gudang digital. Dan itu adalah sifatnya online, sehingga orang-orang juga bisa membaca lewat situ. Tetapi untuk kita yang ditampilkan di dalam repository itu dari hasil karya atau dari hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi atau tesis bagian S2, itu adalah mulai dari judul, kemudian pengesahan, kemudian abstraknya, kemudian bab 1,
kemudian kesimpulan dan daftar pustaka. Itu yang ditampilkan ya. Itu yang ditampilkan. Di covernya, ya. Pengesahan, abstrak, bab 1, ya. bab 5 ke kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini ya. Itu yang ditampilkan. Nah, apakah bisa disitasi di situ? Bisa. Orang bisa mensitasi melalui abstrak, bisa melalui kesimpulan juga bisa. Tergantung inti apa pembahasan dari penelitian itu. Ya. Dan perlu teman-teman juga ketahui para sahabat pemustaka bahwa kita akan mencoba memperbaiki dengan sebaik mungkin pengelolaan itu supaya orang merasa bisa menikmati tulisannya. Ya. Dan sekarang kalau dalam stream itu ada namanya sekarang kita pakai adalah stream 9, stream 8. Ada lagi stream 9 tapi itu kita belum pakai. Belum ya Pak ya? Itu update tuh kayak di update itu ya. Slim ya, slim. Itu untuk peminjaman. Saya kira itu kalau dari segi repositorinya. Dan saya kira perlu sahabat pemustaka ketahui bahwa karena kondisi perpustakaan kita sudah sangat representatif, maka arah dan tujuan kita adalah kita akan melaksanakan akreditasi perpustakaan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan tahun depan itu bisa berwujud. Dan intinya tentu diharapkan kunjungannya ke perpustakaan. Ya, wajib nih teman-teman mahasiswa atau dosen ya semuanya ya Sivitas Akademika ini boleh orang luar juga masuk di sini. Boleh tapi hanya berkunjung, tidak boleh meminjam. Kalau masuk ini kan ada semacam portal masuk. Iya. Kalau orang luar bagaimana Pak? Tanpa kartu misalnya atau itu bisa, kan ada kartu tersendiri untuk itu. Oke, itu tersendiri ya. Ada. Dosen ya. Kemudian ya para pustakawan boleh berkunjung. Berarti yang dari luar itu juga enggak registrasi di sini dulu Pak ya? Bisa. Registrasi dulu ya. Yang bisa masuk ya. Itu tadi intinya boleh berkunjung tapi tidak boleh meminjam. Belum boleh minjam. Kita nggak tahu kebijakan selanjutnya nih. Tapi kalau mahasiswa itu sudah pasti. Sudah pasti ya, kita fasilitasi. Nah, tentu itulah sebabnya ke depan kalau sudah ini aktif perkuliahan, kan kita dengan pandemi ini kan serba terbatas. Ya, serba terbatas ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan akan kita laksanakan supaya itu mampu merangsang para pemustaka untuk datang ke sini, melihat referensi kita, membaca dan sebagainya. Gitu. Ya, semoga kita lihatlah setelah masa pandemi ini ya. Ya, animonya bagaimana nih Mas? Ya, saya mohon bantuannya juga lah. Ya, kita kan juga berjuang yang mempromosikan perpustakaan. Mungkin terakhir Pak, ini pesan kepada teman-teman mahasiswa atau bahkan calon mahasiswa ya, siswa-siswi kelas 12 di luar sana yang ingin kuliah di Unimba atau bergabung menjadi anggota perpustakaan. Jadi apa Pak pesannya kepada teman-teman di luar sana? Kepada teman-teman yang sekarang masih kelas 12 dan insya Allah nanti akan lulus. Universitas Balikpapan adalah merupakan universitas terbaik di Kalimantan Timur karena bukan hanya ditunjang oleh SDM-nya atau dari segi kualitas dosen dan sebagainya, tetapi fasilitas baik ruangan maupun tempat-tempat yang lain, apakah termasuk perpustakaan, itu sangat menunjang sekali. Nah, oleh karena itu saya mengajak untuk bergabung ke Universitas Balikpapan karena insya Allah tentu kita akan melayani dengan baik ya. Kalau istilah di bank barangkali istilahnya adalah pelayanan prima. Pelayanan prima. Oke, siap. Nah, saya pikir teman-teman dosen-dosen di Universitas Balikpapan khususnya barangkali yang memang sudah lama berkecimpung di sini, dia sudah tahu proses bagaimana situasi Universitas Balikpapan dan tentu akan memberikan
apa yang dibutuhkan oleh para calon-calon mahasiswa itu. Dan saya kira kita tidak memberikan janji, tetapi insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk para mahasiswa. Memang masih ada kecenderungan untuk pergi keluar ke Jawa atau ke Makassar ataupun di tempat-tempat lain. Tetapi saya pikir universitas di Balikpapan, khususnya Universitas Balikpapan, saya kira juga sudah tidak ketinggalan dengan era hari ini. Dengan era hari ini saya pikir sumber daya manusia itu sudah menyebar. Jadi tidak hanya berfokus misalnya di Jawa, sentris ya. Memang harus diakui karena memang untuk sementara masih didukung dengan fasilitas karena buku-buku, referensi memang masih di sana, tetapi lambat laun dengan adanya perubahan seperti ini tentu akan menjadi sebuah perhatian untuk Balikpapan, apalagi calon itu dia kota penyangga ibu kota sehingga tentu orang-orang dari pusat perhatiannya ke Balikpapan, gerbangnya nih Pak ya, gerbangnya di sini. Saya kira itu yang barangkali perlu teman-teman ketahui. Oke, itu aja Pak Jumana diskusi kita pada pagi hari ini. Sahabat Pemustaka, jangan lupa gabung di Universitas Balikpapan dan juga main-main ke perpustakaan yang sangat megah ini ya. Oke, cukup sekian bincang edukasi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini resepsionis Pak ya. Oke. Ini masuknya Pak ya? Iya. Ini langsung masuk atau gimana nih? Langsung masuk aja. Hah? Oh ini ya. Ya ini untuk loker mahasiswa. Ini toilet, ini loker mahasiswa. Ini loker Pak ya, mahasiswa. Ini pantasnya. Pantas gitu kan? Oke. Ini langsung masuk kita. Ini sebenarnya pakai kartu nih. Iya harusnya pakai kartu. Ini sistemnya masih baru. Ini tadi Pak ya komputer. Ya, ini unit komputernya, tapi belum masuk semua. Oke. Nah ini buku-buku yang sedang disusun. Koleksi kita. Koleksinya. Wah ada banyak sekali nih ya. Nah. Ini apa nih Pak? Pencarian. Ini analognya. Oh analog Jadi pencarian ya betul ya. pencarian di sini ya. Untuk pencarian buku-buku. Oke. Ini sudah bisa. Ini ada mahasiswa kayaknya nih. Mahasiswi sedang ini kayaknya mau nyusun skripsi nih. Kayaknya saya kenal. Ini apa nih Pak? Ini meja. Ini termasuk meja baca dan bisa mengerjakan tugas di sini. Oh, oke. Disediakan apa namanya itu listrik. Ya. Misalnya ngetik-ngetik ya, colokan listriknya. Ini juga di sana belakang itu Pak, sama nih Pak ya? Sama-sama. Oke, wah ini mantap nih di lantai 9 ini. Teman-teman mahasiswa pasti betah nih di sini. Yakinlah, wah ini hutan. Kalimantan identik dengan hutan. Nah ini teman-teman bisa sambil denger, ini ada instrumen musik. Wah. Jadi menginspirasi. Iya, biasanya dengan musik kita dapat inspirasi juga Pak. Kita ke atas Pak ya, coba. Kita apa aja itu Pak di atas itu. Ada apa aja di atas ini? Ini rekaman Pak. Oh sini ya. Nah ini teman-teman. Oh alas kaki harap dilepas nih. Ini Ya, jadi kita lepas nih Pak ya. Oh, oke kita lepas dulu nih teman-teman. Ayo Pak silakan Pak. Ya. Nah, wah ini yang saya bilang ini. Lesehannya, Anda bisa juga duduk di sini, bisa di bawah sini sambil baca buku sambil berbahan. Jadi di sini tuh ada juga untuk aliran listriknya. Oh ada ya? Ada di bawah. Ini sangat-sangat sekali. Oke ini, nah bisa
duduk-duduk di sini mahasiswa ya. Ini Bisa sambil Science membaca Corner. atau Wah, mantap. membaca di sini sambil menyaksikan pemandangan di luar. Oke, mantap nih. Bahkan bisa tidur-tiduran ini, Pak. Bisa. Ini. Yang penting jangan Ih, tidur. yang penting jangan tidur sampai malam ini, nanti dikunciin. Wah, itu BI Corner. Nah, ya. Ini AC, wah. Ini BI Corner ya masih, ya namanya masih proses ya. Iya. Proses pengumpulan buku-bukunya ya. Dan itu khusus memang buku-buku itu dari BI. Dari BI ya, sumbangan dari BI, Bank Indonesia. Bukan dari mahasiswa, dari kita, tetapi itu adalah hibah dari BI. Oke. Ini apa ini? Ini locker nih Pak atau apa ini Pak? Ya, ini Buku juga nih ya? untuk tempat buku. Oh, tempat buku juga ya? Sama. Tapi untuk ini adalah khusus untuk referensi. Oh, oke. Jadi memang tersendiri Pak ya, ada referensi. Kayak ensiklopedi misalnya. Ensiklopedi ya. mau dari sini. Oke. Apalagi nih Pak, barangkali ada yang kelewatan. Juga di situ ada kotak kecil itu. Hah? Apa nih? Kotak kecil ini. Bisa jadi untuk nanti menyimpan buku-buku terbaru. Ya. Oh, gitu ya. Ini juga tempat mahasiswa nih ya? Iya. Jadi ini sebenarnya untuk sejenis resepsionis juga. Hanya karena pintu masih tertutup itu jadi belum difungsikan. Oh iya, resepsionis tuh ya. Iya. Jadi bisa masuk lewat sini Pak ya? Bisa. Oh, oke. Pakai tangga atau sih naiknya Pak? Iya, pakai tangga. Oke, ini kalau di gedung A memang ada lift dan ada tangga gitu ya. Lift itu di arah utara, sedangkan tangga di arah selatan. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman kalau mau naik lift tadi yang kita di sana tadi ya arah utara ini masuk kalau pakai tangga. Wah, siap aja ke lantai 9 naik tangga. Nah, ini dia. Ya, ini tempat masuknya juga nih, masih baru ya. Seperti itu. Ini enggak. Nah, ya. Apa lagi tuh? Ada yang ketinggalan? Lorong cinta. Hah? Lorong cinta. Woi, ini tempat sembunyi atau apa ini? Kayak bukit cinta ya, bro. Lorong cinta katanya. Makanya mau dipantau TV di sini. Ini ya bahaya nih Wah, lorong cinta. ini bahaya nih tempat mojok mahasiswa ini. Bahaya nih Pak. Bahaya tempat mojok mahasiswa. Mojok. Macam-macam buku di sini. Oh iya. Bahaya ini. Iya. Nah, ini CCTV lampunya harus mantap. ini. Harus ada CCTV nih. Harus. CCTV nih Kalau ya. enggak dari sana satu biar kelihatan yang di sini. Iya. Bahaya. nih. Soalnya kalau langsung di sini di bawah enggak kelihatan di sini. Bahaya ini memang. Bahaya. Oke, sepertinya itu aja ya yang bisa kita kenalkan fasilitas yang ada di Perpustakaan Universitas Balikpapan.